Oke, gimana kabarnya di rumah? Berharap semuanya baik-baik aja ya, semuanya tetap dalam keadaan sehat. Dan walaupun mungkin saat ini ada teman-teman yang sedang sakit, nggak apa-apa, tetap berharap kepada Tuhan. Tetap kita percaya bahwa bersama Tuhan kita aman. Oke, teman-teman, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan pada malam hari ini. Saya mengajak teman-teman untuk kita sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Kita sepanjang minggu ini, kita mau sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan penyertaan Tuhan yang telah kita jalani bersama. Kita juga minta ampun kepada Tuhan, mungkin selama seminggu ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan. Mari kita sama-sama memohon ampun kepada Tuhan, biar Tuhan yang terus menyucikan setiap hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang menjadi penolong kita. Kita manusia berdosa, namun kita dilayakan oleh penebusannya di kayu salib untuk kita. Kita dibebaskan dari hukuman dosa itu. Untuk itu, mari saya mengajak teman-teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan itu. Saya mengajak teman-teman untuk kita sama-sama menaikkan satu pujian. Oh, ku bebas. Oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku. Menang sekali lagi. Oh, ku menang. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku. Menang oleh darah Yesus, oleh Darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oh, ku bebas. Oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku. Nah, sekali lagi. Oh, ku Bebas. Saya mau ajak teman-teman untuk kita sama-sama berdiri. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku. Menang oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Dan Hidupku menang. sekali lagi, dan hidupku menang. Dan hidupku Benar Tuhan,
yang telah menebus dan memenangkan hidup kami dari belenggu dosa. Kami mau lebih lagi untuk memuji Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan persiapkan setiap hati kami lebih lagi untuk kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, dan bahkan kami mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, Engkau yang berbicara kepada setiap kami apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan, melalui ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mau sapa teman-teman sekali lagi. Shalom. Iya, mana semangatnya anak muda? Semangat. Yuk kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau mengangkat pujian lebih dari pemenang. Tetap berdiri ya. Segala perkara Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke, teman-teman dipersilakan duduk kembali. Yuk kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarkan Tuhan yang berbicara kepada setiap kita melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Mari saya mengajak teman-teman untuk kita sama-sama menaikkan pujian.
Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah hidupku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku bersyukur dalam simfoni indah, ajaib-ajaib Tuhan, ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. nama yang benar, Yesus namanya. Kita mau ulangi pujian ini sekali lagi. Saya mengajak teman-teman untuk kita mau sama-sama berdiri. Tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku
yang baik, Bapa yang bertata di dalam surga Tuhan, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Saat ini kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang mempersiapkan setiap hati kami Tuhan, dan berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami siap mendengarkan dan menjadi pelaku firman-Mu pada malam hari ini. Kami sambut firman-Mu pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Halo, shalom kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, Guru Injil Andreas Nikodemus. Atau kalau mau pakai nama backup saya di antara kaum muda yaitu Taipa. Hari ini tanggal 22 Mei tahun 2021. Kita akan membahas sebuah tema dalam kuasa Roh Kudus. Untuk itu, saya mengajak kita bersama-sama, baik yang di rumah maupun yang di mana Anda berada, bisa menyaksikan channel YouTube kita ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah dan pemeliharaan Tuhan boleh kami lewati 5 bulan. Pada saat ini kami berada di penghujung bulan Mei di tahun 2021 ini. Selama 1 bulan ini secara sinodal kami membicarakan tentang Roh Kudus, dan hari ini di dalam persekutuan kaum muda kami akan membahas satu tema, yaitu dalam kuasa Roh Kudus. Tolong hamba-Mu dan tolong setiap kami boleh memahaminya agar kami boleh menjalankan prinsip kebenaran ini di dalam setiap segi kehidupan kami kaum muda. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa. Amin. Baik, mari kita sama-sama kita buka di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-16, mulai ayat yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-15, berbunyi demikian dalam bahasa Indonesia terjemahan baru. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatiku berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, ia akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya itulah yang akan dikatakan, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat terakhir, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari Bapa-Ku. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan kita, ya, dari Yohanes pasal 14 ayat 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Nah, di sini kita Tuhan Yesus berbicara tentang Roh Kudus atau Roh Penghibur. Itu dari Tuhan Yesus.
Nah, namun sebelumnya perlu kaum muda memahami dan perlu kita perhatikan bersama adalah, karena ini saya paparkan buat kita di dalam PowerPoint kita. Di dalam perjanjian lama, dalam tulisan daripada bahasa Ibrani, Roh Kudus itu disebut dengan Ruach HaKodes. Ruach HaKodes itu artinya Roh Kudus, seperti yang ternyatakan buat Anda dan saya di depan ini, di dalam PowerPoint. Kemudian di dalam bahasa Yunani dikatakan Pneuma Hagion. Jadi Pneuma itu ada tulisan Yunani, jadi jangan dibaca pneuma, tidak. Jadi baca Pneuma Hagion. Itu artinya Roh Kudus, ya. Jadi di dalam hal-hal seperti ini perlu kita pahami, ini mengindikasikan bahwa Roh Kudus sudah ada dari mulanya di dalam perjanjian lama. Jadi dia bukan barang baru gitu ya, bukan baru ada setelah perjanjian baru, tidak, ya. Jadi konsep yang benar tentang Roh Kudus itu harus kita pelajari berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan pengajar-pengajar yang sekarang ini bertebaran di mana-mana. Dan secara khusus untuk saat ini ada di dunia maya dengan tulisan-tulisan yang kelihatannya spektakuler, tapi satu hal, kaum muda perlu dengan cerdas, apakah ini punya kerangka atau dasar Alkitab mereka berbicara atau ada atau tidak. Kalau tidak, harus kembali kepada Alkitab. Di dalam tulisan daripada John Calvin, di dalam bukunya yaitu Institutio, ya, ada beberapa hal yang sangat saya sukai dan saya lihat ini, di situ dia menjelaskan dengan gamblang, yaitu korelasi Roh Kudus dengan firman yang dia tuliskan di dalam buku Institutio itu perlu kita perhatikan bersama-sama. Jadi konsep yang benar tentang Roh Kudus yaitu harus kembali kepada Alkitab, ya, back to the Bible, yaitu tentang kuasa Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus dia adalah dari kekal bersama dengan Allah Bapa, Allah Anak, dia adalah pencipta langit dan bumi atau alam semesta ini. Artinya dia dari dulu sudah ada, yang kita kenal dengan Allah Tritunggal di dalam penciptaan alam semesta, termasuk penciptaan nenek moyang kita yaitu Adam dan Hawa. Dia itu termasuk dia menciptakan Anda dan saya. Roh Kudus sudah ada sebelum Anda dan saya ada. Ini adalah dari kekal sampai kekal. Nah, di dalam Kejadian pasalnya yang pertama ayat 1, bukan ayat 1 ya, itu salah tulis, ayat 2, dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Coba perhatikan warna merah, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu ayat yang kedua, bukan ayat yang ke-1. Kalau ayat yang ke-1 dari Kejadian itu dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah itu ayat pertama. Kemudian ayat yang kedua seperti yang kita baca ya, karena kecepatan tulis. Kemudian di ayat yang ke-26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Nah, perhatikan kita itu kata jama. Dalam hal ini itu menyatakan Allah Tritunggal lagi berdiskusi akbar untuk menciptakan manusia. Dia tidak berdiskusi dengan ciptaannya yang lain, tidak, ya. Jadi, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada kembali lagi kata jama, kita ditulis dengan huruf besar dalam terjemahan bahasa Indonesia, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas ternak dan di atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, ini membuktikan bahwa Roh Kudus sudah ada ikut serta di dalam penciptaan dunia, manusia dan alam semesta ini. Dia adalah dari kekal sampai kekal. Ini secara basic kita pahami dulu. Kemudian perlu kita ketahui juga Roh Kudus juga mengilhami atau memberikan iluminasi kepada orang tertentu
untuk menuliskan firman Tuhan. Dan firman yang dituliskan ini adalah iya dan amin berasal daripada Tuhan. Kalaupun ditulis oleh manusia, tapi sumbernya adalah dari Allah melalui iluminasi atau pencerahan dari Roh Kudus untuk menuliskannya buat setiap kita sehingga terpelihara sampai hari ini. Sehingga Alkitab itu layak adalah firman Allah yang tidak salah. Ya, nah, ini konsep-konsep yang rumit kita sederhanakan untuk sementara ini kita pahami dulu. Ya, Roh Kudus juga di luar ruang dan waktu. Artinya begini, Roh Kudus itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia berada di luar ruang dan waktunya manusia. Karena dia adalah pencipta, Anda dan saya adalah manusia ciptaan berada di ruang dan waktu. Artinya begini, Roh Kudus tidak bisa dibatasi. Saat ini dia ada di Indonesia, dia ada di Malaysia, dia ada di Amerika, di Rusia, di China, dan sebagainya. Sehingga pada waktu kita berdoa, Allah yang maha tahu itu dia maha hadir, ya, ada di mana-mana, atau dalam bahasa kerennya omnipresent, dia itu adalah maha segala-galanya, ada di mana-mana. Jadi dia bukan Tuhan yang budak, dia bukan Tuhan yang tidak memahami, sehingga Tuhan Yesus bilang, apa yang ada yang Anda pikirkan dalam hatimu, Tuhan sudah tahu. Jadi Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, karena dia adalah Allah yang maha hadir di manapun kita berada. Oleh karena itu, pahami dulu konsep dasar yang demikian secara teologi, ya, berdasarkan firman Tuhan. Nah, ini dulu ya. Ini dulu saya berpikir, saya pikir ini dulu dalam konsep seperti ini. Yang rumit kita sederhanakan seperti itu. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, nah Anda boleh bertanya melalui WA ataupun melalui telepon. Nah, nanti kita diskusikan. Bukan hanya tanya saya, tanya Pak Ari selaku pembina atau hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, dalam kuasa Roh Kudus, apabila seseorang hidup di dalam kuasa Roh Kudus, artinya dia hidup menurut atau berdasarkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai daripada kebenaran itu sendiri, atau dengan kata lain, kita menghidupi firman, maka seseorang itu akan Roh Kudus itu akan memberikan semacam pencerahan kepada orang berdosa untuk meresponi firman Tuhan atau Injil keselamatan. Jadi, saudara jangan bangga kalau ada orang yang saudara bawa dia ke gereja, kemudian orang itu sampai dibaptis dan kemudian percaya menjadi pelayan Tuhan yang hebat. Entah jadi WL, entah jadi pemusik dan yang lain-lainnya. Entah dia mempunyai fasilida yang bisa menginjili, membawa orang datang kepada Tuhan. Jangan kita bangga. Ingat, saya selalu berpedoman, saya hanyalah alat di tangan Tuhan. Tuhan mau memakai saya yang melakukan, yang memberikan hidup, atau seperti kata Rasul Paulus, aku hanya menanam, yang menyiram itu adalah firman Roh Kudus, sehingga orang ini mempunyai respon untuk meresponi kebenaran. Kalau kita manusia, tidak mungkin. Kita hanyalah alat. Oleh karena itu, memberitakan firman, menjadi saksi adalah tugas kita. Tetapi yang menumbuhkan itu adalah kuasa Roh Kudus yang memberikan pencerahan dalam hati orang berdosa itu untuk meresponi. Kalau tidak, lu paksa dia sampai gimana pun, saya tidak jamin dia akan percaya kepada Tuhan. Mungkin dia mulutnya boleh mengaku percaya, tapi kelakuannya kembali laku. Hidup atau daya hidup daripada Kristus tidak akan ada dalam orang itu. Kecuali kalau sudah ada Roh Kudus yang memberikan pencerahan kepada orang itu. Ini yang pertama, kalau dikuasai oleh Roh Kudus. Yang kedua, atau yang berikutnya, Roh Kudus juga menginsapkan di dalam pembacaan kita tadi, Roh Kudus juga menginsapkan kita akan dosa. Artinya begini, pada waktu kita melakukan sesuatu, kita sudah ditebus oleh kuasa darah Tuhan. Sebagai kaum muda, kita sering kali melakukan banyak perkara, kita tabrak sana, tabrak sini. Mungkin kita berpikir, saya anak Tuhan ya.
secara intuisi di dalam hati kita ada semacam teguran. Ya, kalau kita yang sudah diterangi oleh kebenaran, bro, kamu tuh anak Tuhan loh, nggak boleh gitu. Oh ya, sorry ya Tuhan. Ya, kita tidak melakukan seperti ini. Contohnya apa, Pak? Ya, contohnya ya kita pergi dugem dan kawan-kawannya itu, ya kita kan anak Tuhan ya, tentu mempunyai perbedaan. Walaupun dalam realita hidup, ngomongan humor kita tuh tinggi-tinggi gitu ya. Apalagi kita ya kaum muda ini dari Kalimantan gitu ya. Kalimat-kalimat, kata-kata yang sering kita dengar sudah menjadi bahasa umum yang kurang membangun, kurang sedap didengar. Mungkin kita tidak akan katakan seperti orang kebanyakan seperti itu ya. Ada Roh Kudus yang menginsapkan kita ya. Oke, yang berikut yang ketiga. Roh Kudus juga memberikan kepekaan kepada setiap orang percaya. Artinya apa? Kalau kita sudah hidup di dalam kuasa Roh Kudus, kita akan memiliki semacam kepekaan untuk bertindak berdasarkan apa? Kebenaran untuk membangun diri orang lain dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ambil contoh begini. Kalau Roh Kudus menguasai kita ada semacam kepekaan. Kalau kita melihat orang ini susah, walaupun kita nggak bisa membantu kasih nasi bungkus, membantu dia uang, membantu dia yang lain. Mungkin kita akan berkata, hey bro atau kawan, pergumulan apa yang bisa saya doakan? Itu ada rasa semacam rasa teguran dalam hati kita. Ya, walaupun banyak yang berkata, oh Tuhan bicara sama saya harus begini. Ya, itu terserahlah. Itu urusan orang, tapi bagi saya ini adalah semacam kepekaan dari kuasa Roh Kudus sehingga kita itu bisa meresponi melihat keadaan seperti yang kita saksikan di depan mata kita, sehingga kita bisa melakukan sesuatu untuk menolong orang lain. Itu dari sisi positif. Nah, dari sisi negatif, mungkin kita ada kepekaan, kita belanja di supermarket ataupun di pasar ataupun di mana aja. Karena kesibukan daripada kasir itu, dia mengembalikan uang itu lebih. Contoh, saudara, saya pernah sebelum di Linda Tevez itu ada satu supermarket, saya pernah belanja di situ karena keburu-buru ya. Saya kasih dia uang 50.000 ke kasir, dia kembalikan saya itu 75.000 lebih. Sedangkan belanjaan saya itu saya ingat 30-an, harusnya kembali 10 ribuan. Nah, dia kembalikan ke saya 70.000 lebih. Nah, saya menghitung, wah saya peka ini, Andreas, ini lu nggak berhak lu terima ini. Wah, saya punya kepekaan. Saya langsung kembalikan setelah saya keluar di pinggir gitu ya, masih di depan kasir. Saya bilang, Neng, ini lebih, nggak salah. Saya bilang, dia lihat saya. Lu kembalikan tuh salah, uang yang saya kasih kamu tuh 50. Ya, kamu nggak kembalikan lebih kamu kembalikan. Lebih menyakitkan lagi. Kasirnya ngomong apa? Kenapa nggak dari dulu? Waduh. Dia bukannya kamsia atau terima kasih sama saya, malah dia bilang kenapa nggak dari dulu dalam batin saya. Kalau saya mau kabur sebetulnya itu juga tanggung jawab kamu. Tapi saya anak Tuhan, saya punya kepekaan, saya mau kembalikan itu tidak layak saya terima. Walaupun kesalahan si kasir itu sendiri. Nah, inilah yang seringkali yang disebut dengan paradoks. Seolah-olah kita ini bodoh atau tidak memanfaatkan kesempatan. Kalau Roh Kudus memberi kepekaan demikian, kita jangan mengikuti untung ruginya. Kalau yang tidak wajar bagi kita, kita kembalikan. Seperti itu ya. Roh Kudus memberikan kepekaan bagi setiap orang percaya. Kemudian yang berikutnya, Roh Kudus juga memberikan kekuatan dan keberanian untuk apa? Untuk bersaksi. Jadi saya berani bersaksi karena saya percaya ada kekuatan dari Roh Kudus. Dan juga memberikan keberanian untuk bersaksi, berbicara tentang pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan. Dan kenapa saya berani bersaksi? Karena ada penyertaan Tuhan, karena kuasa Roh Kudus di dalam diri saya. Kalau saya berbicara kebenaran, saya percaya. Kalau orang ini termasuk umat pilihan, melalui saya yang sederhana ini, melalui saya yang tidak ada apa-apanya ini, dan Tuhan akan menggerakkan hati orang itu, dan pada akhirnya
siapapun yang menangani dia, siapapun yang membaptis dia, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena kita menanam, ada yang menuai, itu adalah pekerjaan Tuhan mau memakai siapa. Jadi tidak ada kebanggaan. Walaupun ada hamba Tuhan tertentu ya yang merasa bangga, 1 tahun saya bisa membaptis, saya bisa menginjili berapa orang bertobat karena saya, haleluya. Saya bilang enggak. Lu mencuri kemuliaan nama Tuhan. Kita hanya alat di tangan Tuhan. Jadi kalau kita memberikan kesaksian, karena itu adalah tugas kita. Karena Tuhan Yesus sebelum dia kembali ke surga, dia berkata, jadikanlah semua bangsa muridku dan beritakanlah kebenaran, baptislah mereka. Itu tugas kita. Yang memberikan pertumbuhan itu adalah firman Tuhan melalui pencarahan dari kuasa Roh Kudus. Ini penting sekali. Jadi hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Nah, Roh Kudus sebagai bagian terakhir, Roh Kudus adalah roh pengganti Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Karena pembacaan kita tadi, Yesus sendiri berkata, saya tidak mengatakan dari semula karena aku ada di tengah-tengah kamu. Tapi setelah aku menyelesaikan semua tugas yang ditugaskan oleh Allah Bapa untuk mati, bangkit untuk menyelamatkan orang-orang pilihanku, maka aku akan pergi atau kembali kepada Bapa di surga dan dia akan mengutus Roh Kudus untuk menuntun setiap orang percaya sepanjang masa. Artinya apa? Setiap orang percaya sudah menerima kuasa Roh Kudus, tergantung diri kita atau setiap pribadi saat ini seberapa jauh kita memiliki kepekaan. Kalau kita memiliki kepekaan, kita akan melihat seberapa jauh relasi kita di dalam merenungkan firman, membaca firman Tuhan, Alkitab, dan seberapa banyak kita mempunyai waktu untuk bersekutu secara pribadi dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam doa kita dari hari ke hari. Dan saya tetap yakin bahwa Roh Kudus menuntun setiap orang percaya sepanjang masa. Tergantung orang itu mau dituntun atau tidak, atau dia mau minta Roh Kudus yang mengkonfirmasikan ke dia, atau dia yang mau dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Artinya banyak orang maunya gini, Tuhan aku maunya gini. Doanya kencang lagi. Kalau Tuhan nggak melakukan begini, oh Tuhan itu nggak baik. Itu seperti anak kecil yang ngambek. Ya, minta motor gede pada umurnya 5 tahun karena papa mamanya jadi orang berduit gitu. Sama halnya Allah kita itu maha kaya, milik segala-galanya. Kadang-kadang kita minta sesuatu melampaui kewajaran kita. Makanya Tuhan nggak kasih, banyak orang Kristen kecewa seperti itu. Kita tidaklah jadi anak Tuhan yang demikian, yang jadi cengeng seperti itu gitu ya. Tetapi kita harus sadar, kita dipimpin, dituntun oleh kuasa Roh Kudus sepanjang masa. Kita harus hidup seturut dengan firman Tuhan, artinya hidup di dalam prinsip kebenaran. Oke? Inilah yang mau dan yang dapat saya sampaikan di sini adalah bahwa yang sebagai penutup dalam kuasa Roh Kudus, hidup dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal sampai kesudahannya. Ya, kaum muda, hiduplah dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal sampai kesudahannya. Artinya kita setia sampai akhir. Oke? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hamba sudah menyampaikan apa yang perlu hamba sampaikan. Biarlah di dalam kuasa Roh Kudus boleh memimpin gerejamu di tempat ini, dan juga kaum muda, mereka yang punya pergumulan pribadi, keluarga, pekerjaan, kehidupan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menuntun mereka agar mereka boleh menemukan solusi di dalam pergumulan mereka bersama dengan Engkau. Tolonglah kami Tuhan agar kami tetap boleh disadarkan, kami boleh memiliki kepekaan agar kami boleh hidup di dalam prinsip-prinsip kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi kaum muda. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, apa kabar semuanya?
Terima kasih ya pada hari ini sudah meluangkan waktu untuk ibadah. Dan terima kasih juga pada hambanya sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga kepada pemusik, singer, WL, dan teman-teman lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Dan sebentar lagi kita mau akhiri ibadah kita. Dipersilakan hambanya untuk doa berkat. Terima kasih. Sebelum kita berpisah, kaum muda yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala, sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan pada malam hari ini. Biarlah Engkau Allah yang tak terbatas, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan di dalam kuasa-Mu juga Engkau akan memberkati, menuntun setiap kaum muda dan gereja Tuhan di tempat ini dari sekarang sampai selamanya dalam kehidupan, pekerjaan, pelayanan setiap kaum muda di tempat ini Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Dengar seruan doa kami demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.